Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas kita yang berikutnya itu ada di gambar nomor 4. Ya, di gambar nomor 4. Ini kita buat seperti ini. Jadi kita mau melanjutkan. Kalau yang kemarin kan baru sampai dengan bagaimana ada LDR. LDR itu bisa dibaca hasilnya di LCD. Sekarang kita mau buat tombol, ya. Mau buat tombol, nanti prinsipnya pada saat alat itu kita tekan tombolnya, maka hasilnya akan muncul di layar. Supaya ini salah satunya fungsinya kan menghemat supaya nanti baterainya nggak terpakai terus saat tidak digunakan. Makanya dibuatlah tombol seperti ini. Nah, ketika buat tombol seperti ini yang kita perlukan itu ada push button. Yang push button yang ini silakan sambil dicoba. Ada push button. Terus yang berikutnya kita butuh resistor yang ini. Rangkaiannya nanti dibuatnya seperti ini. Nah, dari rangkaian ini sebenarnya tujuannya untuk menghidupkan lampu ini kita cukup menekan tombol. Kalau yang saat ini sebelum saya lihatkan codingnya, kalau tombol ini saya tekan, maka lampu ini akan hidup saat sedang ditekan saja. Nanti kalau muncul kayak gini, ini bukan karena salah codingnya, tapi ada kemungkinan itu salah di tombolnya. Gini. Ini kita coba running. Ini kalau error kayak gini salah jaringan ya. Silakan nanti diulang-ulang. Yang kita mau buat saat ini adalah ketika saya tekan tombol ini, lampunya hidup. Kalau saya lepas, lampunya harusnya mati. Tapi kali ini dia kalau saya tekan dia hidup, tapi selanjutnya mati. Nah, jadi sekarang yang perlu kita pahami bersama, bagaimana caranya supaya lampu ini hidup dengan menggunakan coding gitu ya. Bisa nggak tidak menggunakan coding, tapi kan bisa jadi akan lebih mahal proyeknya dibandingkan pakai coding. Jadi sebenarnya cukup banyak coding itu membantu mengurangi cost gitu ya. Ini saya rekam nggak apa-apa, nanti saya kasih rekamannya. Oke, kalau sudah kita buat rangkaiannya seperti ini, maka yang kita perlu buat adalah coding ini. Coding yang ini bisa kita buat. Nanti inilah yang kita copy. Boleh ada yang WA saya dong? Oke, ini cukup supaya nanti lebih cepat. Saya menjelaskannya, silakan boleh. Udah belum? Ini ya. Pikri cepat pikri. Durasi. Nah, ini codingnya seperti itu. Nah, kita balik dulu ke sini. Coba sambil diperhatikan itu ya. Button state sebenarnya supaya lebih mudah nanti kalian pada saat untuk membuat sendiri boleh dicari yang Arduino, pilih Arduino. Cari di sini yang tulisannya button. Cukup tarik kayak gini. Cari button. Itu sudah ada tombolnya. Sudah hidup. Dan ini sudah berfungsi. Ya, kalau kita buka code-nya itu sudah ada. Cuman yang kita harus perbaiki hanya tampilannya saja. Nah, oke.
Sebenarnya sudah, kita menggunakannya sudah ada, tinggal kita modifikasi yang tadi saya buat. Kalau yang saya buat kan seperti ini, jadi yang merah-merahnya sudah saya hapus. Ya, langkah cepatnya begitu, karena codingnya sudah saya kasih ya lebih cepat juga. Lebih cepat daripada membuat baru. Nah, buat seperti yang tadi, kita coba lihat sama-sama codingnya. Button state itu cuma nama ya. Saya membuat satu tombol namanya button state. Boleh nggak nama lain? Boleh aja gitu. Karena kebetulan sudah muncul kayak gitu ya, saya tulis gitu. Yang di coding sebelumnya itu let will in. Saya ganti menjadi let 1 sama dengan 3. Karena saya masukkan pinnya di pin 3. Kalau saya masukkan di 4, nanti dapatnya di pin 4. Nah, pin 2 itu input. Karena button, tombol itu input. Terus, pin mode itu, saya lagi setup bahwa let 1 itu output. Buat keluar, kan cuma ada input, output. Di berikutnya, di sini button state itu tadi adalah variabel. Variabel itu dibaca. Kan variabel itu tadi button state-nya itu disambungkan dengan pin 3. Ya. Adanya di pin 2 ya. Button state-nya di pin 2, maka di sini muncullah pin 2. Selanjutnya, jika button state-nya itu ditekan, sama dengan ya. Kalau sama dengan itu memindahkan dari kanan ke kiri. Kalau sama dengan membandingkan kanan dan kiri. Beda ya. Nanti jangan sampai lupa kalau dia tulisnya hanya sama dengan, maka tidak membandingkan, tapi hanya memindahkan dari kanan ke kiri. Di sini ada perintah digital write, let 1 itu hidup kalau sedang ditekan, high kan? Kalau tidak sedang ditekan, let-nya itu mati. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau saat kita start, maka pada saat kita tekan, LED-nya akan hidup. Kalau saya lepas, dia langsung mati ya. Kan nggak mungkin juga gitu. Ditekan terus, nanti nunggu angkanya, baru muncul, baru catat, lepas lagi. Kan kelamaan. Kita mau buat sekarang, jika dia tekan 1 kali, tombolnya hidup. Oke? Jika dia tekan 1 kali, tombolnya hidup. Kalau tekan 2 kali, maaf. Kalau tekan 1 kali, lampunya hidup. Kalau tekan 2 kali, lampunya mati. Pernah lihat kasus kayak gitu? Kalau tekan pertama, kipasnya hidup. Tekan lagi makin cepat, tekan lagi makin cepat. Tekan keempat, mati kalau nggak salah. Ada ya? Di kipas portable yang kecil itu. Pernah tahu? Ya. Kalau nggak pernah tahu, ke pasar minggu deh beli. Kita mau buat seperti itu. Jadi kalau ditekan 1 kali, maka lampunya hidup. Nah, sekarang ketika ditekan 1 kali, apa yang mau kita tambahkan? Boleh kita tambahkan satu variabel namanya integer, tipe datanya integer. Nama variabelnya boleh ikut saya, kalian boleh dengan cara kalian. Saya mau tulis nama variabelnya tambah. Dia tidak pakai pin ya, dia tidak disambungkan ke pin mana, hanya dia sebuah variabel. Nah, di sini saya mau nulis if button state sama dengan high, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama,
adalah apa tadi namanya? Tambah sama dengan 1. Apa artinya? Tambah sama tambah tadi kan variabel ya. Plus itu tambah, menambah 1. Sama kalau kita tulis lebih panjang, tulisannya itu tambah sama dengan tambah 1. Oh, supaya nggak membuat bingung, ini saya ganti namanya menjadi nilai ya. Nilai. Ini saya ganti jadi nilai. Ini namanya bebas, mau apapun boleh. Cara pendek nulisnya tadi tambah nilai spasi tambah sama dengan 1. Sama artinya dengan nilai sama dengan nilai tambah 1. Tutup kurung. Nah, sekarang nilainya berapa? Nilainya tambah 1 terus. Setiap saya klik, itu nambah 1 nilainya. Nah, oke. Saya tutup kurung. Sekarang tugasnya kan saya cuma menambah 1 nilai. Terus, di sini saya buat sebuah perintah. Jika nilai sama dengan 1, kalau sama dengan itu tadi apa? Memindahkan dari kanan ke kiri. Kalau kita membandingkan maka tulisnya sama dengan. Oke, jika nilai sama dengan 1, tulisnya sama dengan, maka apa yang mau saya lakukan? Saya lakukan ini, hidupkan lampu. Kalau 1, kalau 2, apa yang dilakukan? Itu ya, jadi kalau 1, hidupkan lampu. Terus sekarang kan cuma ada 2, kalau tombol pertama hidup, tombol kedua mati, gitu ya. Maka di sini saya buat lagi perintah, jika nilai sama dengan 2, maka apa? Kalau nilainya 2, apa yang mau kita lakukan? Lampunya mati kan? Lampunya dimatikan. Nggak pakai else. Else-nya kita hilangkan. Jadi kalau nilainya 2, lampunya mati. Oke? Sudah. Terus, kalau lampunya mati, kan lampunya sudah mati. Nilainya harus kita balikkan lagi. Balikin nilai gimana? Nilai sama dengan berapa? Kan supaya balik lagi ke atas. Kan tadi nilai tekan pertama nilainya 1. Tekan lagi nilainya 2. Supaya lampunya bisa hidup lagi, maka di sini kita kasih 0. Ya dong, harus 0 dulu. 0 nanti ketika ditekan lagi di atas kan tambah 1 kan. Jadi nilainya, pastinya kita cobalah. Kan ini coding. Oke. Sekarang kalau sudah seperti ini kan, dia perlu else nggak? Kayaknya sih nggak perlu else. Kita coba tes. Ada yang salah tuh. Di baris ke-20. Dia bilang nilai was declaration. Oh, salah tulis. Baris ke-20. Apa yang salah? Kurang L ya. Nah. Oke. Saya tekan pertama. Oh, nggak hidup?
Oh, sorry. Nanti kalau nekan tidak langsung hidup ya, karena kan ke sana dulu. Online maksudnya kita. Kita kirim dulu ke server. Jadi saya tekan juga. Oh iya, langsung mati kayaknya kalau tekan. Ini saya tekan pertama. Ayo cepet. Lama banget. Oh, tekannya jangan langsung tekan langsung lepas ya. Bisa? Nih hidup. Hidup kan? Hidup terus. Ini artinya kelebihan voltase ya. Kalau tanda seru, makanya dia dikasih resistor sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nggak akan rusak. Tapi kalau nanti dalam prakteknya, itu cepat rusak. Coba kalau kita lihat di sini. Ini semestinya ada keterangannya nih. Oh, nggak keluar. Kalau tanda seru, kalau saya klik lagi, dia mati. Sudah berhasil? Nah, ini kita buat seperti ini. Tujuannya yang pertama, nanti ketika kita buat alatnya itu kan sudah dimasukkan ya, sudah dimasukkan airnya. Kita tekan, lampunya hidup, berarti kan dia bekerja. Sampai tekan lagi, lampunya mati. Kalau lampunya mati berarti kan layarnya juga kosong. Oke? Ada yang mau bertanya? Yang berubah? Kalau yang tadi kan yang pertama tinggal narik gitu ya. Yang berubah ini adalah jika tombolnya ditekan, ingat sama dengan itu membandingkan artinya. Jika tombolnya ditekan, maka nilai, jadi disuruh berhitung dalam sebuah ingatan gitu ya. Dalam ingatan dia itu bahwa ada satu nilai pada saat saya tekan tombol yang pertama. Pintunya tolong ditutup. Pokoknya nilainya sekarang ada satu. Ada sebuah variabel nilainya 1. Tetapi di berikutnya, kalau nilainya itu sama dengan 1, kan sama dengan, maka LED-nya hidupkan. Ya, LED-nya hidup nih sekarang. Terus kita cek lagi nih, kita tekan tombol. Jadi dia sebenarnya dia looping gitu ya, putar terus. Oh, nilainya masih 1 terus. Kita tekan sekali lagi, nilainya kan menjadi 2 karena nilai sama dengan nilai ditambah 1. Tombol pertama ditekan nilainya 1. Ini sekarang 1 kan di sini. Ini nilai 1. Tekan lagi tombolnya, berarti yang nilai 1 di sini tambahin 1, maka nilai ini nilainya 2. Kalau sama dengan 2, maka kalau dia bilang nilainya 2, LED-nya matikan. Nilainya dikasih 0. Paham ya? Kalau saya kasih nilai 0 di sini, maka ini nilainya sekarang 0. Kalau saya tekan, maka 0 ditambah 1. Kalau saya nggak buat nilai 0 di sini, maka nilainya nambah terus. Bisa nggak seperti itu? Bisa aja sih, nggak usah dinolin. Setiap ganjil maka hidup, setiap genap maka mati, sama aja kan? Cuman kita kasihannya kan codingnya kan panjang banget nanti, codingnya panjang, memorinya kan jadi banyak makanya. Kalau tidak dinolin, sama sih sebenarnya. Kalau kita menggunakan mod gitu kan mencari nilai sisa, sama saja. Saya belum nyanyi udah tidur. Itu kerekam loh itu. Saya belum nyanyi udah tidur. Tahunya nanti kelas ini ada yang tidur. Oke? Bisa terpahami? Bisa. Habis ya? Hah? 1 menit lagi? Hah? 7 menit. Oke. Sampai sini ada yang terkendala?
Merah. Hah? Saya nggak nyala, tapi baterai dipencet, tapi nggak nyala. Wah, salah codingnya kali atau salah rangkaian. Codingnya bener nggak ada. Oke, jadi seperti itu nanti kalau kita membuat rangkaian gambar 4. Silakan dicoba.